Tuhan, lagu ini berkata, hanya karena kemurahan Tuhan kami hidup. Kali Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, para pasukan di akhir zaman, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Apapun keberadaan saudara dan saya, sepertinya naik atau turun, ingat ada kemurahan Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Bagi yang kita, mari engkau bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, aku percaya pada kemurahan. Aku menyembah-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Shikaya Rama, Shikaya Rama. Saudara, kalau kita menyembah karena kita sadar semuanya dari Tuhan, kita akan berkata, Tuhan Kau baik. Mari boleh sama-sama katakan, ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau berbicara kepada setiap kami. Kami ingin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan ingin terus mengalami kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap hidup kami. Roh Kudus, oh Roh Kudus, mari semua panggil Roh Kudus. Oh Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, ajari aku. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan, biar kemurahan Tuhan datang memenuhi kami, biar pribadi Yesus datang memenuhi hidup kami, supaya kami percaya bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang setia. Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang dahsyat. Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar firman. Mari semua mengingini akan Tuhan. Mari semua lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku rindu akan firman. Rindu akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan, mari buka sama-sama dengan saya Roma 2 ayatnya yang keempat. Roma 2 ayatnya yang keempat. Yang hari ini saudara, Tuhan mau berbicara tentang kemurahan Tuhan dan pertobatanku. Amin. Kemurahan-Mu dan pertobatanku. Haleluya. Amin. Saudara sudah siap? Nanti tolong seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan pasukan saudara fokus untuk firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan perhatikan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan baca sama-sama pada hitungan ketiga. Saudara siap? Amin. Yang di rumah saudara siap? Haleluya. Amin. Ya, kita baca 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan apa? Kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Haleluya. Saudara dan saya harus mengerti kata kemurahan Allah atau anugerah atau kasih karunia. Nah saudara perhatikan, tolong perhatikan saya berdoa. Saudara bukan hanya mengerti, tapi engkau mengalami tentang kemurahan Allah. Semua bilang kemurahan Allah. Nah, apa itu kemurahan Allah? Apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saudara kalau berbicara kemurahan
datangnya dari Allah sendiri. Amin. Saudara, kalau kemurahan Allah itu datangnya dari atas, selalu dari Tuhan. Amin. Tapi kalau agama itu datangnya dari bawah. Usaha manusia mau berusaha untuk capai surga. Tapi kalau kemurahan Allah, Allah sendiri yang dalam Yesus Kristus Tuhan, dia datang kepada manusia. Bisa dimengerti? Amin. Jadi kekristenan sangat beda dengan usaha manusia atau agama. Makanya saudara dan saya diselamatkan hanya karena kemurahan hatinya Allah. Tapi saya berdoa hari ini saudara bisa mengerti ternyata kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu ada punya maksud. Amin. Oke, saya tanya, berapa ini ada anak pasukan rata-rata umur 12-an tahun ya, 12 sampai 17 tahun ini pasukannya luar biasa. Berapa kali ya dalam sehari orang bikin salah? Ya. Berapa kali coba itu? Malah Petrus pernah tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni kalau ada orang yang bersalah kepadaku? Lihat, kemurahan hatinya Tuhan. Jawab berapa? 70 kali 7 kali. Jadi berapa itu? 490 kali. Ada berdosa sehari 50 kali ada. Tetap kemurahan Allah jauh lebih besar. Amin. Amin. Tapi dengar, kemurahan Tuhan itu yang akan menuntun engkau pada pertobatan. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh begini. Misalnya kipas angin ini kan datangnya dari sana, yang angin berembus kuat sekali. Saya ini kepanasan, kegerahan. Betul. Semakin kita menerima kemurahan Tuhan yang tadinya panas, basuar, binaut, ya mungkin 40 derajat, semakin anginnya datang, AC-nya datang, mulai berkurang. Jadi dingin, bisa dimengerti? Jadi kemurahan hatinya Tuhan, kebaikan Tuhan membuat orang ini yang jadinya mungkin berdusta satu hari 50 kali, ketika engkau mengerti kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dia terus menyembuh, dia terus menyembuh. Akhirnya coba kita berdosa tinggal 5 kali. Saya ingat 25 tahun lalu saya ini penjudi, pokoknya main judi keras. 3 hari 3 malam kita berjudi non-stop. Habis memang doi, habis barang-barang, cuma dengan kopi. Tapi sejak kita menerima kemurahan hatinya Tuhan, ya, terus membawa yang tadinya kita berjudi, kita menerima kemurahan hatinya Tuhan. Jadi arti pertobatan, dengar baik, arti pertobatan itu metanoia, artinya berubah cara berpikir. Dari tadinya ke dunia, tolong perhatikan, dari tadinya ke dunia, pikiran kita hanya daging, memuaskan kedagingan kita. Ya, bajudi kan enak. Kalau untung senang, kalau kalah, apalagi zaman bola begini, karena dosa. Tapi kemurahan hatinya Tuhan, sekali lagi, Tuhan oleh darah Yesus, oleh anaknya di atas kayu salib, Yesus itu mati bukan dibunuh, tapi dia memberi nyawa. Itulah kemurahan Tuhan yang sangat besar. Amin. Dengan nyawanya, dengan darahnya, Tuhan ampuni semua dosa. Katakan semua dosa. Amin. Bisa dimengerti. Jadi kemurahan Tuhan itu begitu dahsyat. Makanya dibilang jangan anggap sepi kekayaan kemurahannya. Kalau dosamu harga 100.000, kekayaan kemurahan Tuhan itu 1.000 triliun. Amin. Amin. Tapi bukan berarti, dengan baik, kita mengerti kemurahan hati Tuhan, tapi
orang bikin dosa. No. Semua dosa Tuhan ampuni. Tapi perhatikan, dengan kemurahan hati Tuhan, engkau akan semakin menuju pada pertobatan. Amin. Sama dengan dulu anak-anak Joel pasukan. Saya dengan kesaksian Faith, dulu pandang ngerti yang bermain Free Fire, terus apa top up, beli. Wih, dia katanya sudah jenderal. Semakin dia bayar, semakin dia lebih jago. Nah begitu kalau kita dengan Tuhan, semakin kau kenal Tuhan, semakin kau menerima kemurahan, maka hidupmu ada dalam pertobatan. Yang mengerti katakan yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang di rumah juga, maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan. Pak ingat 25 tahun lalu, yang di kampus sudah bilang kita ini raja judi, raja disco, tapi berubah. Kalau saya menerima kemurahan Allah, saya berubah, saya terima. Jadi dari penjudi jadi pengkhotbah. Itu namanya pertobatan, perubahan. Makanya saudara, tidak ada cara lain engkau bisa berubah, bisa bertobat, hanya engkau menerima kemurahan dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tadi malam orang melayani orang-orang pemulung, saya tidak bisa khotbah yang bagus dengan kekuatan saya kan S2 teologi ya. Dengan kekuatan saya mau jelaskan tentang Tuhan, tidak bisa. Hanya karena Roh Kudus kemurahan Tuhan menjelaskan mereka siapa Tuhan. Amin. Sekali lagi saya rindu Roh Kudus membuat kita mengerti. Jadi kemurahan, semua bilang kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu selalu dari Tuhan. Saya kasih contoh begini. Saya sudah sering kasih contoh. Misalnya di dalam waktu (12 jam ini, semua orang diperintahkan untuk ke Gorontalo. Gorontalo berapa kilo? Ya kurang lebih 300-an ya. 300-400 kilo. Bisa nggak orang lari sampai ke Gorontalo? Sampai di sana dalam waktu 12 jam. Pelari maraton yang juara pun tidak sanggup. Betul nggak? Dengan kekuatan sendiri tak bisa. Tiba-tiba orang dapat bonus. Ini ada mobil Alphard lagi. Ada lagi drivernya, ada bensinnya. Mau ke Gorontalo. Karena waktunya hanya 12 jam. Bisa nggak kalau naik mobil kita sampai sana? Bisa. Itulah maksudnya kasih karunia Tuhan. Kita mau ke surga tidak bisa dengan perbuatan baik kita, dengan usaha kita sendiri. Amin. Bisa dimengerti ini? Saudara, hanya kemurahan Tuhan kita akan sampai ke surga. Amin. Tapi masalahnya kalau masih di bumi ini masih ada masalah. Masih suka marah-marah, termasuk Pak Gembala masih suka marah-marah. Ya. Tapi saudara harus mengerti kemurahan hatinya Tuhan, kemurahan kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan orang. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 kalau membuka. Saudara, kalau kau mengalami ini, hidupmu akan tegar. Amin. Mau musim COVID, kau nggak akan takut. Amin. Haleluya. Masalahmu besar, ya, rumahmu kecil, ada kulkas, ada TV engkau tidak peduli ngerti. Ada kasih karunia Tuhan yang cukup dalam kehidupan kita ini. Amin. Sekarang hari-hari ini hampir 7 miliar orang lebih cari selamat. Kita lihat, karena COVID semua vaksin, ya vaksin kan pengennya selamat, tapi vaksin bukan solusi. Amin. Sekalipun ya pemerintah menganjurkan untuk supaya jaga semua, tapi kemurahan Tuhanlah, kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Lihat,
Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sampai sini dulu. Jadi oleh iman. Saya kasih contoh begini. Ya, siapa yang masih punya anak, saya mulai singkat datang ya sama umumnya. Contoh, anak bayi, dia nggak bisa beli susu, betul nggak? Dia nggak bisa beli susu, masih bayi. Tapi dia dikasih susu oleh mamanya. Itulah kasih karunia. Kita nggak bisa beli keselamatan, kita nggak bisa bayar, dengan usaha kita pun nggak bisa. Amin. Saudara mau bayar berapapun masuk surga, nggak bisa. Hanya oleh kasih karunia. Begitu anak bayi, ketika dia nggak bisa beli susu, tapi ketika susu dikasih, bagian dia apa? Menerima, percaya. Walaupun itu namanya iman. Amin. Dia tahu dari mama ada susu, dan dia percaya kalau dia mama pasti kasih susu yang enak, betul? Nyedak susu yang so expired. Begitu kalau percaya dari Tuhan. Amin. Keselamatan dari Tuhan. Saudara, dikatakan apa sama-sama? Itu bukan hasil usaha, tapi apa? Pemberian. Kemarin saya tanya sama teman-teman, Bapak Ibu, orang-orang pemulung, siapa mau masuk surga? Ada yang percaya surga, ada yang itu tergantung iman. Jadi iman ini untuk mengambil atau tidak. Haleluya. Jadi tinggal kita percaya. Haleluya. Tapi jangan salah mengerti. Oh berarti tidak orang-orang Kristen tidak perlu berbuat baik dah. Salah. Justru karena orang sudah menerima surga, sudah menerima keselamatan, orang akan berbuat baik. Amin. Lihat ayat ini seterusnya, lihat. Dikatakan ayat 9 dan 10. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Amin. Banyak orang kaya sombong. Dia hidup baik-baik karena banyak doi. Setelah dapat sakit stroke sedikit, baru cari Tuhan. Kekayaan tidak bisa membawa engkau masuk surga. Amin. Hanya kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Semua seperti Tuhan Yesus. Amin. Masuk surga. Haleluya. Modi, bisa bentar malam Tuhan panggil, siap masuk surga? Aduh, pendeta kita masih ada berdosa. Bagaimana itu? Saudara, kalau engkau sudah punya iman, engkau jadi anak dari pihak Tuhan, keselamatan itu tidak akan hilang. Amin. Kecuali engkau jadi seperti Yudas, engkau tidak percaya lagi, engkau membuang imanmu. Bisa dimengerti. Tapi ketika engkau, kita ini masih bisa jatuh dalam dosa. Saya tanya sama anak-anak kemarin, siapa yang sejak main sepeda? Oh kita anak kecil. Jadi Nono bilang, setahu kita. Dulu waktu mau naik sepeda, jatuh enggak awal-awal. Tapi akhirnya bisa sadar. Bisa nggak ngalami juga kecelakaan? Iya, kalau nggak hati-hatian. Waktu anak saya jatuh main sepeda. Status Faye sebagai anak Pak Gembala Michael Kasonso itu nggak hilang. Sekalipun dia jatuh, naik sepeda jatuh di got lagi, luka. Tapi saya ambil dia karena kemurahan hati saya ambil karena dia anak. Saya bawa dia masuk ke rumah, saya bersihkan dia. Itu kasih karunia. Amin. Jadi saudara, engkau jatuh dalam dosa, jangan berjauh. Amin. Datang kepada Bapa Surgawi, dia akan memulihkan hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Bapa Surgawi. Haleluya. Dia sangat baik. Saya kemarin ngomong dengan beberapa jemaat yang sudah papa. Saya bilang, orang saja papa yang sempurna, sayang sekali tulang anak. Amin Pak Michael.
Pak Rifai, orang sayang sama anak, apalagi Bapak di surga, amin. Betul nggak? Saya ingat anak kita yang masih kecil, balita, dorang kincing celana, pup, celana. Orang sayang sama anak, mana itu mahal, kotoran itu orang nggak suka, betul nggak? Begitu juga Tuhan. Tuhan nggak suka, nggak pernah kompromi dengan dosa, amin. Tapi Dia sayang kita ini anak-anak kerajaan surga. Haleluya. Makanya saudara harus mengerti hati Bapa surgawi, amin. Jangan suka dengan kotoran, dengan dosa. Haleluya. Sekalipun status engkau sebagai anak Tuhan itu tidak akan pernah dihapus. Bisa dimengerti? Kita masih dulu pang ada 100. Sekarang Pak Pendeta masih ada 10 masuk surga enggak? Ayo. Engkau anak Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kalau dengan hukum Taurat kau lakukan 9, tidak lakukan 1, kan 10 hukum Taurat ada berapa? 10 lah. Lakukan 9, tidak lakukan 1, gagal. Bisa dimengerti? Tapi karena kasih karunia, karena kasih karunia. Aduh, kalau kau mengerti ini, makanya Pak Gembala, orang boleh keadaan naik turun, sepi, ini, tapi kita tahu hanya karena kasih karunia. Haleluya, amin, haleluya. Jadi Tuhan juga terima dalam persembahan puji-pujian, bukan karena hanya lagu, semua Tuhan terima hanya karena kasih karunia, amin. Haleluya. Bukan masalah musik lembut, musik cepat, karena iman. Haleluya. Haleluya. Karena iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi karena kita percaya kasih karunia Tuhan, maka kita mengalami. Jangan ada yang memegahkan diri. Orang selamat hanya kasih karunia Tuhan. Makanya orang jadi umat Tuhan, jadi pasukan, jadi hamba Tuhan, jangan sombong. Semua selalu bilang, semua cuma anugerah. Haleluya. Semua anugerah. Orang Barnabas anugerah. Gedung gereja ini cuma anugerah. Haleluya. Amin. Beberapa hamba-hamba Tuhan, kemarin ada hamba Tuhan meninggal baru umur 53 tahun. Tapi saya tahu hanya anugerah dia sendiri sudah ada di surga. Amin. Amin, saudara. Ayat 10 ini yang Tuhan mau. Selama orang masih di bumi, lakukanlah pekerjaan yang baik. Lihat sama-sama tolong baca. Karena kita ini apa? Coba dengar. Orang ini buatan Allah. Haleluya. Jadi yang pakai tas baru, anting-anting baru, gigi palsu mas baru, jangan sombong. Semua hanya dari Tuhan. Amin. Bahkan saudara punya pun masalah yang baru, jangan takut. Kita ini buatannya Allah. Haleluya. Lihat, diciptakan dalam apa? Kristus Yesus untuk sama-sama bilang melakukan pekerjaannya. Bapak-bapak masih bekerja? Amin. Itu pekerjaan baik. Ibu-ibu masih mencuci piring, cuci anak punya botol susu. Haleluya. Itu pekerjaan baik. Anak-anak sekolah, anak muda sekolah, itu pekerjaan yang baik. Amin. Karena Tuhan. Amin. Makanya saya melakukan yang baik. W.L. Singer, saya dibilang, aduh, kembali kita punya suara separuh. Tetap melayani Tuhan, pekerjaan yang baik. Haleluya. Amin. Hanya anugerah. Di bumi itu masih mau faro, masih mau keluar air mata, masih banyak pergumulan masalah. Maka kalau di surga, isunya tidak lama kok. Amin. Orang paling ya rata-rata di sini umur berapa? Paling orang tinggal paling lama 10, 20, 30 tahun lagi, kuat daripada saudara yang beriman. Karena orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, tempatnya di kekekalan, tapi kekekalan neraka. Amin.
Siapa yang percaya Tuhan membawa orang ke surga, katakan, wah itu kemurahan Tuhan. Menimbun masih angkat tangan, kemurahan Tuhan. Amin. Sedangkan orang seruk suka angkat tangan. Kayak kita bilang, kita jangan berdoa ke orang seruk yang orang lumpuh, dengan orang cacat. Bapak Ibu, kalau percaya pada Tuhan Yesus, di surga ada yang cacat. Amin. Asal baca kita apa? Percaya. Semua bilang percaya. Saudara datang ke gereja karena apa? Percaya. Walaupun mengantuk, lelah, saya percaya saya lakukan ibadah ini. Mau ribuan orang, ratusan orang, 2-3 orang pun dengan iman. Amin. Haleluya. Dengan iman. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau apa? Yesus mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Katakan amin. Saudara, arti hidup itu, sudah pernah lihat orang mati? Kasih sate lagi, mati dia. Karena rohnya, tubuhnya sudah mati. Tapi hidup artinya saudara selama masih ada di bumi ini, saudara masih di dunia, mari hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Termasuk di keluargamu. Kalau engkau masih dipercayakan jadi orang tua, jadi mama yang baik. Amin. Haleluya. Wah, pendeta ada apa nih? Sampai 5 tahun kita boleh itu tapi anak. Sekarang ya itu bukan pekerjaan yang baik. Haleluya. Mulai berubah, minta anugerah Tuhan. Amin. Saudara, mari sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua. Kemarin anak saya sakit panas tinggi sekali. Dia mau pergi ke kamar kecil sudah tak mampu. Tapi saya minta anugerah Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Bagian saya terus jaga dia. Saya suapin, saya kasih makan, saya beli obat. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Ia mau, supaya kita baca-baca. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Amin. Sering kita hafal firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, ia apa? Ciptaan yang baru. Itu bukan cuma kita bertobat tahun 2000. Setiap hari kalau engkau di dalam Tuhan, hatimu akan baru. Amin. Hari ini kalau engkau di dalam Tuhan, hari kemarin engkau hatimu mungkin gundah gulana, ketakutan, kacau karena dosa. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, terima kemurahan hati Tuhan, engkau akan mengalami pertobatan. Amin. Haleluya. Coba buka Roma 9 ayat 15 sampai 16. Saudara bersyukur, di dunia ini ada kurang lebih 7 miliar orang. Tidak semua yang dapat kemurahan hati Tuhan. Tidak semua juga yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 9 ayat 15. Dikatakan Roma 9 ayat 15 dan 10. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, lihat, dengar. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang bersyukur, orang Minahasa, orang Manado, Tuhan sendiri dapat kemurahan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, zaman Abraham ada begitu banyak orang, ada begitu banyak bangsa-bangsa, tapi Tuhan pilih Abraham. Dan akhirnya jadi bangsa Israel. Kita ini Israel rohani. Amin.
Makanya jangan pernah jual Tuhan Yesus lagi. Imanmu engkau jual hanya karena kekayaan, hanya karena kenikmatan dosa sementara. Kemurahan hati Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Amin. Saudara percaya ini? Haleluya. Mari, kalau engkau percaya bahwa hanya kemurahan hati Tuhan menuntun kita semakin baik. Saya 25 tahun menerima kemurahan hati Tuhan. Bukan karena usaha saya supaya Pak Michael jadi lebih baik, karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Makanya banyak yang tanya, pendeta seumur berapa? 30-an orang sorry, kita sejelita, jelang 50 tahun. Ambabul juga. Hanya kemurahan Tuhan. Kemarin kasih mau barengan, kami bilang, jago batu ubusan. Kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kau mengerti kemurahan Tuhan, hidupmu akan aman. Amin. Amin. Anak-anak muda mungkin menipu orang tua, enak seperti yang kau bayangkan. Hari ini percaya pada kemurahan hati Tuhan Yesus. Amin. Hari ini apapun masalah kita, apapun destiny kita, itu semua hanya kemurahan Tuhan. Kemarin saya sharing dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, kita bilang semua orang hanya kemurahan Tuhan, orang melayani. Ini ada yang sosok jago. Amin. Semua hanya kemurahan Tuhan. Saudara, mari. Orang hidup di dunia ini hanya sementara. Orang mati pun itu keuntungan, orang akan masuk surga. Amin. Makanya selama hanya di bumi ini hanya sementara 10-20 tahun ini, mari terima kemurahan Tuhan. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Amin. Kitab Amsal bilang, orang hidup, orang benar itu yang beriman itu seperti matahari. Jam 6 pagi belum terlalu terang, jam 7 mulai terang, jam 8 lebih terang, jam 9 sampai jam 12 terang sekali. Amin. Itu seperti kemurahan Tuhan. Makanya jangan pernah jauh dari Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari kemurahan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kalau mau suruh dapat Gorontalo talo lari berjalan kaki, aduh, namun sampai. Tapi kalau dapat suruh naik Alphard, ada sopir lagi, dapat makan siang lagi, kong dapat lagi doi 100 juta. Nah, semua mau. Begitu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau mengalami dengan Tuhan Yesus, luar biasa. Mari, Tuhan mau kemurahan-Mu menuntun pada kita pada pertobatan. Pertobatan bukan berarti cuma kita dari penjudi berubah jadi pengkhotbah, bukan cuma itu. Tapi semua rencana Tuhan akan digenapi. Amin. Amin. Ayat terakhir. Roma 10 ayat 14. Hanya kemurahan Tuhan juga orang akan jadi saksi. Siapa yang pernah bersaksi orang lain tentang Yesus? Saya berdoa semua jemaat Tuhan yang dewasa, engkau harus jadi saksi Yesus. Amin. Bukan karena jago berkhotbah, bukan karena orang taat Bapak Gembala, bukan. Hanya kemurahan Tuhan. Amin. Karena hatinya Tuhan mau semua manusia bertobat, semua orang diselamatkan. Amin. Siapa yang tahu berapa jumlah penduduk di Manado? Anak-anak muda belajar hampir 600.000. Tapi yang belum dengar tentang Yesus masih ada kurang lebih 300.000 orang. Banyak enggak? Banyak. Ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Siapa yang mau menerima anugerah Tuhan untuk jadi penginjil? Amin. Ada banyak tetanggamu, teman-temanmu
Dorang mungkin KTP Kristen, tapi hidup mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka masih di diskotik, mereka masih di bandar judi, mereka masih di dunia. Mari katakan, ada karcis kemurahan dari Tuhan Yesus, yaitu darahnya. Amin. Siapa yang membawa karcis keselamatan buat orang lain? Amin. Melalui mulutmu, melalui tingkah lakumu, melalui perbuatan baikmu, kau mulai cerita. Kemarin pasukan Yoel bulan lalu cerita. Ya, amin. Minta kemurahan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari siapkan hati kita. Tuhan, hanya kemurahan-Mu kami diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, berterima kasih Pak Tuhan. Tuhan mati tergantung di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya supaya orang punya dosa-dosa kita ditebus. Biar kita menjadi rema. Firman Tuhan hari ini Roma 2 ayat 4. Jangan menganggap remeh kemurahan hati Tuhan, tapi maksud kemurahan hati Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Ku telah mati dan nanti Ibu Gembala bisa jalan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati ya Tuhan dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is your name? What is your name? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is your
makna Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu adalah bukti cinta kasih sayang Bapa Surgawi buat kita umat ciptaan. Bagi kita yang percaya pada pribadi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan karena kemurahannya, yaitu tubuh dan darah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita. Hari Bapak Ibu, kau sembahyang, akui hanya kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Minta ampun segala dosa-dosa kita. Tuhan, tuntun aku pada pertobatanmu. Tuhan, kemurahan-Mu yang menyelamatkan hidupku. Tuhan, aku percaya semua pergumulan masalah hidupku oleh iman kami kepada-Mu, semuanya akan terselesaikan. Tolong aku Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Tolong aku Yesus. Dia di mahkota Iduri, Yesus dicambuk, Yesus dipaku, Yesus tergantung di atas kayu salib, supaya saudara dan saya bertobat dan diselamatkan. Karena sekali lagi, apa yang kita pegang ini, kita percaya adalah tubuh dan darah Yesus yang akan menyucikan tubuh kita yang fana dan berdosa ini, dan darahnya yang akan menyucikan, menyembuhkan, bahkan menuntun kita kepada destininya. Perbuatan yang baik yang akan kita lakukan. Mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita percaya, beriman dan mengakui. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat itu anggur yang adalah darah Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan kami, sucikan kami dengan darah. Kami terima kemurahan Tuhan. Sekaya Rama. Bukankah anggur kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minumlah. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus mengagumi karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus mengagumi. Mari 1 menit ini engkau boleh berdoa.
Kita sudah terima kemurahan hati Tuhan. Kau rasakan Tuhan sudah mulai menjamah hidup. Akan ada perubahan, akan ada pertolongan Tuhan. Akan ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup. Mari berjanji dengan Tuhan. Tubuh dan darah Yesus adalah darah perjanjian. Berjanji untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Berjanji untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan, Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan, tebusan. Lakukan, kau akan mengalami. Bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari semua bilang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebentar juga kami akan memberikan korban syukur persembahan. Tuhan kuduskan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami akan membawa persembahan kami maju ke depan dan mempersembahkan. Bahkan kami berjanji tubuh kami ini akan kami persembahkan kehormat kemuliaan-Mu. Baik di rumah kami, dimanapun kami berada, kami akan jadi garam dan terang dunia. Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Silakan siapkan amplop saudara. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih.